Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Jika pada video yang sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya tentang statistik Maxwell-Boltzmann, itu diperuntukkan untuk partikel klasik. Kemudian energinya di sini untuk partikel klasik itu dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, tujuan kita ingin mencari ada berapa jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi tujuan kita itu mau mencari ada berapa jumlah cara untuk menyusun sistem-sistem ke tingkat-tingkat energi yang ada atau ke keadaan yang ada. Sebelumnya kemarin kita sudah mensepakati ya. Jadi untuk mempermudah mencari tahu ada berapa jumlah caranya, kita membagi keadaan energi atau tingkat-tingkat energi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di masing-masing kelompok itu ada berapa keadaan energi ya. Keadaan energi atau tingkat-tingkat energi itu kita simbolkan sebagai NS. Kemudian tingkat-tingkat energi atau keadaan energi kita simbolkan sebagai GS. Kemudian jumlah sistem pada kelompok-kelompok energi kita simbolkan sebagai NS ya. Jadi GS itu adalah jumlah keadaan, NS itu adalah jumlah sistem. Nah, sekarang kita akan meninjau ya. Jadi kita akan mencari tahu di tujuan kita ya. Tujuannya seandainya ya, jadi seandainya kita punya, kita asumsikan kita punya N sistem, mau kita masukkan ke dalam assembly Maxwell-Boltzmann ini ya. Jadi seandainya kita punya N sistem, kita mau masukkan ke dalam assembly ya. Sistem ini kan merujuk pada partikel ya, partikel klasik. Kemudian kumpulan dari sistem-sistem ini adalah assembly. Misalnya kita punya assembly ya, ini adalah assembly. Ini kan bisa saja kita analogikan kalau misalnya kita kuliah offline itu ya, di dalam ruangan, misalnya kita kuliah di ruangan K5 gitu ya. Jadi K5 itu adalah assembly. Nah, sedangkan sistem atau partikel itu adalah kita-kita yang duduk di dalam kursi. Jadi kalau misalnya kita asumsikan ruangan K5 itu adalah assembly. Kemudian kursi-kursi yang ada di dalam K5, ruang K5 itu adalah keadaan energi atau tingkat-tingkat energi. Kemudian mahasiswa itu adalah sistemnya. Nah, ini analoginya bagaimana caranya kita memasukkan sekian mahasiswa ke dalam ruangan K5, kita mau tempatkan ke tingkat-tingkat energi yang ada. Itu kan pastinya ada banyak sekali cara kan? Ya, ada sekian mahasiswa, gimana caranya memasukkan mahasiswa ke dalam ruangan? Ya, kemudian setelah sampai di ruangan, kita tata, kita susun. Oh, mahasiswa si A dia duduk di sini, si B duduk di sini, si C duduk di sini. Nah, itu seperti itu gambarannya. Nah, yang mau kita cari ada berapa cara untuk menyusunnya. Ya, ada berapa jumlah cara untuk menyusunnya. Nah, untuk menyusun N system ke dalam tingkat-tingkat keadaan energi yang ada di dalam assembly Maxwell-Boltzmann itu ada
ada dua proses ya. Jadi ada end system, kita masukkan ke dalam assembly terlebih dahulu ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam assembly Maxwell-Boltzmann, kita susun ya. Kita susun ke tingkat-tingkat energi yang ada atau ke keadaan energi yang ada. Jadi kita punya 20 mahasiswa, kita masukkan dulu ke ruangan K5 ya. Setelah dimasukkan baru kita susun. Jadi ada dua proses ya. Proses pertama itu memasukkan sistem ke dalam assembly, kemudian proses yang kedua setelah masuk ke dalam assembly baru kita susun ke keadaan-keadaan energi. Nah, kita mau lanjut ke proses yang pertama ya. Jadi proses yang pertama, misalkan kita punya assembly Maxwell-Boltzmann ya, kemudian kita punya end system ya, misalnya ini sistem yang pertama, sistem yang kedua ya, sampai dengan sistem N-1, sistem ke N. Nah, end system ini mau kita masukkan ke sini. Nah, ini ada berapa cara ya, ada berapa cara memasukkannya. Nah, ini kan seperti ya contoh mudahnya misalnya ya. Misalnya saya punya 3 mainan ini ya, ini mainan anak saya ini ya. 3 mainan. Berarti kan N-nya sama dengan 3 ya. Ya, N-nya sama dengan 3. Ini ada, saya kasih warna beda saja. Misalnya ini ya. Ini ada zebra, ada singa, ada zebra, sama ada kuda Nil ini misalnya. Nah, ada berapa cara memasukkan 3 hewan ini ke dalam kotak? Kira-kira ada berapa cara? Nah, kalau untuk mencari tahu ada berapa cara, misalnya dari ketiga ini, kan saya boleh pilih misalnya salah satu ya, salah satu dari 3 ini saya masukkan terlebih dahulu. Kita kan bebas, yang mau kita masukkan terlebih dahulu itu yang mana? Bisa singa terlebih dahulu, bisa kuda Nil terlebih dahulu, atau bisa zebra terlebih dahulu. Jadi ketika N-nya itu masih ada 3, berarti kita punya berapa pilihan? Ada 3 pilihan. Jadi untuk memasukkan sistem yang pertama, masukkan ke dalam sini, kan saya ada punya 3 pilihan. Saya boleh milih kuda Nil, singa, atau misalnya zebra. Oke lah, saya pilih zebra. Saya masih punya 3 pilihan ya. Nah, masuklah hewan yang pertama. Nah, sekarang untuk memasukkan hewan yang kedua, saya punya berapa pilihan? Hanya 2 pilihan, antara kuda Nil atau singa. Oke lah, masuklah kuda Nil. Setelah masuk partikel yang ke hewan yang kedua, saya memasukkan hewan yang ketiga. Kira-kira ada berapa pilihan? Ada berapa cara untuk? Ada 1 pilihan saja kan? Saya hanya bisa memilih si singa saja. Masuklah si singa. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya. Jadi untuk N system ini kan biasanya yang menjadi susah itu karena kita langsung N system ya. Tetapi kalau misalnya N-nya itu diketahui berapa, 3, 5 atau sekian, itu kan kita mudah untuk membayangkan. Tapi kan masalahnya N-nya yang ada di sini, sistem atau partikelnya itu kan sangat banyak sekali, 10 pangkat sekian gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk bayangkan satu-satu karena terlalu banyak. Tetapi kalau misalnya seperti ini itu kan sangat mudah sekali gitu. Nah, ini jadi untuk yang pertama ya, ambil 1 partikel, jadi ambil 1 sistem, ambil sistem yang pertama. Pemilihan sistem yang pertama jadi jumlah cara ya untuk ambil sistem yang pertama.
itu kita punya ada N cara. Kemudian untuk sistem yang kedua kita punya ada berapa? N-1 cara. Kayak tadi itu loh ya. Ini awalnya saya punya 3. Saya kan bisa saja ini cara yang pertama itu kan saya bisa saja masukin granul terlebih dahulu, kan ada 3 cara. Atau bisa saya masukin sisinya dulu ya, atau saya bisa masukin si zebra dulu. Berarti ada 3 cara. Kalau yang satu udah masuk, berarti kita mau ambil partikel yang kedua, berarti ada 2 cara. Boleh saya masukin kudanil terlebih dahulu, boleh saya masukin sinya terlebih dahulu, berarti ada 2 cara. Kalau misalnya sistem yang kedua, partikel hewan yang kedua itu sudah masuk, berarti tinggal 1 hewan. Kalau udah 1 hewan berarti cuma ada 1 cara ya, cuma 1. Nah ini ya, jadi N1 cara. Kemudian partikel yang ketiga itu berarti N-2 cara. Sampai suatu saat untuk partikel yang terakhir ya, partikel yang terakhir, misalnya untuk partikel yang terakhir itu hanya ada, atau N, sistem yang ke N itu hanya ada 1 cara. Berarti ada berapa jumlah caranya? Jumlahnya ada N dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan N-2 sampai dengan kalikan 1. Nah ini kan sama saja dengan N cara. Atau paling mudah misalnya saya punya 3 kelereng ya, 1, 2, 3. Nah mau memasukkan 3 kelereng ke dalam kotak, kira-kira ada berapa cara? Cara yang pertama, kalau untuk memasukkan partikel yang pertama itu kan berarti, ini kalau misalnya pakai rumus ini kan berarti ada 3 cara, yaitu 3 kali 2 kali 1 yang sama dengan 6, ada 6 cara. Caranya bagaimana untuk memasukkan partikel yang pertama? Itu kan berarti kita ada punya 3 kemungkinan, 2, 1, 2, 3. Nah untuk memasukkan partikel yang kedua ya, ini kan misalnya ini 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini 2 kan sudah ya, 2, 1, saya ini 3 ya, 1, 3, kemudian 3, 1, 2 ya, bisa begini ya. Kemudian bisa lagi ya, ini kan bisa lagi 1, 3, 2, bisa juga 2, 3, 1, ini 3, 2, 1 ya, ada 6 cara kan. Nah ini yang mau kita, ini baru cara untuk memasukkan sistem ke dalam assembly. Nah selanjutnya kalau kita sudah tahu bagaimana cara memasukkan sistem N-system ke dalam assembly, kita lanjut ke proses yang kedua. Nah proses yang kedua ini adalah memasukkan menyusun N-system ini ke dalam tingkat-tingkat energi yang ada. Nah kita lanjut ke proses yang kedua ya. Ini kita lanjut ke proses yang kedua. Nah proses yang kedua itu kan ada M kelompok ya. Tingkat-tingkat energi itu kan kita bagi menjadi M kelompok. Nah kalau misalnya kita tinjau kelompok energi yang pertama ya, jadi satu kelompok energi itu kan terdiri dari banyak ini ya. Jadi satu kelompok energi ini misalnya energi yang pertama ya, kelompok energi yang pertama itu kan N1-nya, N1 apa? N1 adalah jumlah sistem ya. Jadi kelompok yang pertama itu ada N1 sistem, kemudian ada G1 tingkat energi atau G1 keadaan. Jumlah keadaannya ada berapa, jumlah kursinya ada berapa, jumlah garisnya ada berapa. Nah
Bagaimana caranya kita menyusun N1 sistem ke dalam G1 tingkat keadaan? Nah, caranya kita harus mengetahui aturan untuk statistik Maxwell-Boltzmann. Aturan statistik Maxwell-Boltzmann itu kan bebas, ya. Jadi aturannya, nah kita harus memperhatikan aturan statistik Maxwell-Boltzmann. Aturan statistik Maxwell-Boltzmann itu kan dia bebas. Satu tingkat energi atau satu keadaan energi boleh dihuni oleh satu sistem, boleh dihuni oleh 2 sistem, 3 sistem, atau bahkan semua sistem. Atau misalnya bahkan dibiarkan kosong sama sekali, itu nggak masalah. Jadi bebas. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita punya misalnya ini ya, ini kan keadaan pertama, keadaan kedua, ini tingkat energi sampai dengan keadaan G1. Nah, N1 misalnya kita punya 5 kursi ya. 5 kursi ini dari 5 kursi ini kita punya 10 sistem, 10 mahasiswa. Kita punya 10 mahasiswa dan 5 kursi. Bagaimana caranya menyusun 10 mahasiswa ke dalam 5 kursi yang ada? Nah, bisa saja satu kursi diduduki oleh 2 orang, atau bisa saja satu kursi langsung diduduki oleh 10 orang, atau bisa saja dari 5 kursi itu diisi cuma 2 kursi saja, misalnya 5-5. Jadi bebas, aturannya itu bebas. Oleh karena itu, untuk mencari tahu ada berapa jumlah cara penyusunan N1 sistem ke dalam G1 keadaan energi, jadi kan di sini kita mau menyusun N1 sistem ke dalam G1 keadaan energi, itu ada berapa cara. Nah, untuk menempatkan langkah yang pertama ya, misalnya kita ambil sistem yang pertama. Ambil sistem yang pertama. Mau kita susun ke dalam G1 tingkat energi. Kira-kira ada berapa cara? Saya ambil satu sistem, misalnya sistemnya kan ada banyak ya. Satu sistem mau kita taruh di sini. 1, 2, 3 sampai dengan G1. Ada berapa cara? Kan bisa saja sistem yang pertama saya taruh di sini. Ini cara yang pertama. Bisa saya taruh di sini, ini 1, ini 2. Ini kan berarti kan ada cara yang kedua, cara yang ketiga, cara keempat, kan? Sampai dengan G1 cara. Saya punya satu sistem, mau saya letakkan ke G1 keadaan. Ada berapa cara? Ya ada G1 keadaan atau ada G1 cara. Jadi sistem yang pertama boleh saya letakkan di G sama dengan 1, G1 sama dengan 1. Boleh di 2, tingkat keadaan kedua, boleh di tingkat keadaan 3 sampai dengan boleh di tingkat keadaan G1. Kalau misalnya mau ambil satu sistem yang pertama, kita mau susun ke keadaan yang ada, itu berarti ada G1 cara. Kemudian kita ambil sistem yang kedua. Sistem yang kedua, kalau misalnya ini saya taruh di sini ya. Kemudian sistem yang kedua. Sistem yang kedua mau kita letakkan ke keadaan yang ada. Sistem yang kedua kan juga sama, boleh ditaruh di 1, di 2, 3 sampai dengan G1. Berarti ada G1 cara. Sampai dengan kita ambil sistem yang ke N. Sistem yang ke N juga sama, ada G1 cara. Berarti untuk proses yang kedua, ini kan untuk yang proses yang pertama ya, ada N faktorial cara. Untuk proses yang kedua ini, untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1, sistem yang pertama itu ada G1 cara, memasukkan sistem yang pertama. Memasukkan sistem yang kedua ada G1 cara juga. Sampai dengan sistem ke N ada G1 cara. Berarti totalnya G kali G kan sampai dengan G-nya ini jumlahnya N, berarti kita bisa tuliskan G1, maaf ini N1 ya, G1 N1 ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya secara eksplisitnya begini, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada G1-nya itu ada 4, ada 4 keadaan. Nah, sistemnya N1-nya itu ada 3 ya, ada merah, hijau sama
biru. Nah, kita ambil sistem yang pertama yaitu hijau. Ya, hijau itu kan bisa saya pasang di sini, ya, boleh saya di sini, boleh di sini, boleh di sini. Berarti ada berapa cara? Ada 4 cara. Kemudian kita ambil sistem yang kedua yaitu yang merah misalnya. Yang merah pun boleh saya letakkan di sini, boleh saya letakkan di sini, boleh saya letakkan di sini, boleh saya letakkan di sini. Itu juga sama, ada 4 cara. Kemudian yang biru ya, misalnya ini biru ya, ini juga sama. Sistem yang ketiga boleh saya letakkan ke 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara, berarti 4 pangkat 3 gitu ya. Jadi ini proses 1, ini proses 2. Berarti kesimpulannya ya, untuk proses, nah ini untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 itu juga sama. Jadi untuk kelompok 2 itu berarti dia punya ada G2 pangkat N2 cara. Kelompok 3 itu juga ada G3 pangkat N3 cara. Berarti untuk semua kelompok atau secara keseluruhan kelompok itu caranya atau total caranya ya, total caranya itu berarti kita tinggal kali-kalikan. Jadi G1 pangkat N1 ya. Kemudian oh ya, ini ada apa namanya, ada pengurangan lagi. Kalau misalnya seperti ini kan berarti ada banyak sekali cara. Nah, ini kita kurangi ya, kita bagi dengan, misalnya kan ini ada 3 sistem, maaf ya, ini kan ada 3 sistem ya. Dari 3 sistem ini kan kita cara memilih atau cara ada, kita pakai proses yang pertama itu ya, cara memilih untuk menempatkan sistem ke dalam tingkat keadaan energi itu kan juga ada 3 cara. Kalau ini kan yang saya masukkan terlebih dahulu kan yang warna hijau. Nah, kan boleh saja yang saya masukkan terlebih dahulu itu adalah yang warna merah, atau untuk memasukkan sistem yang pertama, atau yang saya masukkan terlebih dahulu adalah warna biru. Berarti cara pemasukan untuk yang pertama itu kan berarti ada N1 faktorial. Ya, jadi jumlah 4 pangkat 3 ini harus dibagi dengan ya, harus dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu datangnya dari mana? Datangnya dari jumlah cara untuk memasukkan sistem ke dalam tingkat energi yang ada. Ini kan yang saya masukkan hijau terlebih dahulu. Cara untuk memasukkan sistem yang pertama berarti ada 3 cara. Saya boleh milih hijau, merah, biru. Kalau yang satu udah saya ambil, berarti cara untuk memasukkan sistem yang kedua itu berarti pilihannya tinggal 2 ya, warna merah atau biru. Kalau misalnya yang ini udah saya ambil ya, yang merah udah saya ambil, berarti cara memasukkan untuk sistem yang ketiga itu tinggal 1 cara. Berarti 3 kali 2 kali 1 berarti 3 faktorial ya. Cara ini itu dibagi dengan, dikurangi dengan cara memilih partikel tadi, memilih sistem untuk dimasukkan ke dalam tingkat energi yang ada. Jadi ini dibagi ya. Caranya karena ada pengurangan tadi untuk sistem yang kelompok yang pertama. Jadi untuk kelompok yang pertama itu harus dibagi dengan N1 faktorial. Nah, untuk kelompok yang kedua, G2 N2 per N2 faktorial sampai dengan GS NS per NS faktorial. Ini bisa kita bisa kita ini ya, sederhanakan menjadi perkalian. Ini simbol perkalian ya, S dari 1 sampai dengan M GS NS per NS faktorial. Ini sampai dengan kelompok KM ya. Jadi ini proses yang kedua. Sehingga bisa disimpulkan ya, jumlah total
jumlah total untuk menempatkan N2 sistem ke dalam tingkat-tingkat energi ya, ke dalam keadaan energi assembly klasik, assembly Maxwell-Boltzmann, itu jumlahnya adalah kita simbolkan sebagai V ya. Jumlah total itu kita simbolkan sebagai V. Jadi proses yang pertama dikalikan dengan proses yang kedua, ds ns per ns faktorial. Ini jumlah V-nya ya, jelas ya. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah totalnya, jadi kan ada banyak sekali cara, ada banyak sekali konfigurasi. Nah, yang bisa kita kaitkan ke besaran termodinamika. Jadi kan tujuan kita belajar fisika statistik itu kita ingin mencari ya, kita ingin mencari atau mencari besaran mikroskopis yang mau kita kaitkan ke besaran makroskopis atau mau kita kaitkan ke besaran termodinamika. Nah, dari banyak sekali jumlah cara konfigurasi ini, pasti ada satu konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum, yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum inilah yang bisa kita kaitkan ke besaran termodinamika. Ya, selanjutnya kita sudah dapatkan V ya. Nah, sekarang kita akan mencari dari sekian banyak jumlah cara yang ada. Caranya kan berarti kan ada banyak sekali. Dari sekian jumlah banyak cara yang ada, mau kita cari yang paling maksimum itu yang seperti apa. Jadi selanjutnya kita akan bahas konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum. Nah, untuk mencari konfigurasi probabilitas paling maksimum kan seperti hanya kita belajar di kalkulus atau di matfis itu ya. Untuk mencari titik maksimum, minimum atau ekstrimum itu kan dengan menurunkan terhadap variabel yang diinginkan. Misalnya kan kalau ada kurva gitu ya, kurva, nah ini kan titik maksimumnya di sini, atau misalnya titik minimumnya di sini gitu ya, kita sebut sebagai titik ekstrimum ya. Ini kan berarti kan ini X, ini Y. Nah, berarti dy per dx nya, dx per dy nya itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang untuk mencari V yang maksimum, jadi V yang maksimum karena W ini jumlahnya sangat banyak sekali, sangat besar ya. Kalau misalnya N-nya ada berapa? Oh, N-nya ada 1000 misalnya. N faktorial 1000 berapa dikalikan ini kan berarti kan jumlahnya kan ada banyak sekali. Hasilnya di sini kan ada banyak sekali. Nah, untuk mempermudah, untuk menyederhanakan, V maksimum itu bisa kita peroleh dengan melogaritmakan V, kemudian kita maksimumkan. Kalau misalnya V itu adalah 1000 ya, kan besar ini. V itu adalah 1000, maka ln V itu berarti sama dengan 3 ya. Misalnya seperti itu. Kan ini kan lebih sederhana ya, lebih kecil angkanya, lebih mudah. Nah, ln V maksimum itu menjamin bahwa nanti kita dapatkan V yang maksimum juga. Jadi untuk mendapatkan V yang maksimum, yang pertama kita ln kan terlebih dahulu. Setelah kita ln kan, kita turunkan terhadap ns ya, kita turunkan terhadap ns. Jadi kita ln kan terlebih dahulu, ln V itu kan ln n faktorial kalian gs pangkat ns gs 1 sampai dengan n ns faktorial ya.
Dari sini kita dapatkan ln n faktorial. Kalau perkalian itu kan berarti ditambah ya, ln perkalian gs ns per ns faktorial. Nah, kalian pernah menghitung ln 3 faktorial, ln n faktorial. Nah, ln n faktorial ini untuk suku yang pertama kita bisa menggunakan pendekatan Stirling. Nah, ini sebenarnya ada di matriks 2 kalau nggak salah, tetapi jarang sekali diajarkan ya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan Stirling. Jadi ln n faktorial itu bisa kita tuliskan sebagai n ln n min n ya. Jadi ini untuk suku yang pertama. Kemudian untuk suku yang kedua, ini kan perkalian ini ya. Jadi untuk perkalian kan ln perkaliannya kan masih ada di dalam, ln gs ns per ns faktorial. Bisa kita jabarkan kalau misalnya perkaliannya ini kita kali-kalikan ya, berarti kan ln g1 pangkat n1 per n1 faktorial dikalikan g2 n2 per n2 faktorial sampai dengan g n nm per nm faktorial. Nah, kalau semisal kita keluarkan satu-satu ya, jadi ini kan sama saja dengan ln g1 n1 per n1 faktorial perkalian, kalau misalnya dikeluarkan dari ln menjadi penjumlahan ln g2 n2 per n2 faktorial sampai dengan gm ln gm nm per nm faktorial. Nah, ini kan bisa kita tuliskan penjumlahan s dari 1 sampai dengan m ln gs per ns faktorial. Itu ya. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa ln perkalian itu sama dengan penjumlahan ln. Ini kita masukkan ke sini semuanya ya. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Jadi lnb nya bisa kita tuliskan jadi lnb itu bisa kita tuliskan n ln n dikurangi n ditambah dengan sigma s ya, ln gs ns per ns faktorial. Nah, ini ln gs ns per ns faktorial itu kan juga bisa kita tuliskan. Kita tuliskan ulang ya, ln n minus n ditambah sigma. Ini kan kalau misalnya pembagian di dalam ln itu kan kalau kita keluarkan dari ln jadinya kan pengurangan, dan ini pangkat itu kan bisa kita tuliskan di depannya. Jadi ini bisa kita tuliskan ns ln gs dikurangi dengan ln ns faktorial. Nah, ini muncul lagi ln ns faktorial. Nah, untuk menghitung ini kita pakai pendekatan Stirling, jadi sama ya. Jadi nanti kita dapatkan n ln n dikurangi n sigma, nah ditambah sigma ns ln gs dikurangi ln ns itu akan menjadi ns ln ns min ns. Ini ya, ns ln ns min ns. Jadi kalau misalnya kita keluarkan dari kurung, kita punya n ln n min n ditambah sigma ns ln gs minus ns
plus NS. Nah, ini adalah ln V. Nah, ln V kita dapatkan ini. Nah, sekarang setelah kita mencari ln V, kita turunkan ln V terhadap NS. Langkah selanjutnya kita turunkan ln V itu terhadap NS. Terhadap NS. Nah, di sini kita turunkan satu-satu ya. Diferensial ini bertujuan untuk mencari ln V maksimum ya. Jadi kalau kita turunkan, berarti ini kita turunkan satu-satu. Ini ada suku yang pertama, suku yang kedua, 3, 4, 5. Nah, kita turunkan satu-satu. Berarti kita punya suku yang pertama delta N ln N per delta NS dikurangi delta N suku yang kedua delta NS ditambah sigma ya, delta NS. Ini kan NS ln GS, kita pakai ini kan ada dua variabel ya, NS sama GS. Yang ini suku yang ketiga sama suku yang 4 kita bisa pakai U aksen V plus U V aksen. Jadi turunannya delta NS per delta NS dikalikan dengan ln GS ditambah dengan NS delta ln GS per delta NS. Ini suku yang ketiga. Kemudian untuk suku yang keempat gitu ya, berarti kita punya minus delta NS per delta NS ln NS ditambah tapi di depannya kan ada minus, berarti minus ya. Saya langsung minus NS delta ln NS per delta NS. Kemudian suku yang kelima ditambah dengan delta NS per delta NS. Sekarang kita evaluasi ya untuk suku yang pertama. Karena suku yang pertama itu tidak ada tidak ada variabel NS-nya, berarti otomatis diturunkan terhadap NS hasilnya 0. Suku yang kedua juga sama, ini juga hasilnya 0. Nah, sekarang yang sigma ini delta NS per delta NS itu kan berarti hasilnya 1 ya. NS diturunkan terhadap NS hasilnya 1. Kemudian ln GS per NS, ini kan tidak ada NS-nya, berarti ini hasilnya 0. Kemudian delta NS per delta NS, berarti ini hasilnya 1 ya. Kemudian NS delta ln NS diturunkan terhadap NS. Masih ingat turunan ln X terhadap X itu adalah seper X, berarti ini turunannya adalah seper NS ya. Delta NS per delta NS itu sama dengan 1. Berarti hasilnya ya, hasilnya delta ln B per delta NS itu sama dengan 0 min 0 plus sigma 1 ya, 1 ln GS, berarti sigma ln GS NS ln GS per NS ini 0, ini 1, berarti minus ln NS ini NS ln NS per NS itu kan seper NS, berarti minus ya, minus NS per NS, NS dikalikan dengan seper NS, kemudian
Ini NS per NS itu sama dengan 1 plus 1. Ini hasil dari penurunan ln W. Berarti kita dapatkan sigma, ini kan NS per NS itu kan sama dengan 1. Berarti ini sama ini coret. Jadi sigma ln BS per min ln NS. Atau bisa kita tuliskan ln W per ln NS itu sama dengan sigma ln, kalau ini dimasukkan ke dalam logaritma berarti kita punya GS per NS. Atau bisa kita tuliskan delta ln W itu sama dengan sigma ln GS per NS delta NS. Nah, ini delta ln W. Kemudian kita lanjut lagi ya. Setelah kita dapatkan delta ln W, sistemnya assembly yang kita tinjau. Jadi assembly yang kita tinjau itu adalah assembly yang terisolasi. Masih ingat ya, kalau di termodinamika itu kan sistem ada 3 ya. Sistem ada 3, ada sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Untuk sistem yang terisolasi itu artinya tidak ada pertukaran energi dan partikel dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Nah, sekarang yang namanya assembly terisolasi itu juga sama. Jadi tidak ada pertukaran energi dan sistem dari assembly ke lingkungan. Jadi bisa dibilang di sini karena kan tidak ada pertukaran ya. Jadi kan jumlah sistemnya itu konstan dan jumlah energinya itu juga konstan. Kalau konstan itu kan berarti tidak ada perubahan energi dan tidak ada perubahan jumlah partikel. Jadi delta N-nya itu sama dengan 0. Kemudian delta U-nya itu juga sama dengan 0. Nah, sedangkan delta N sendiri itu kan sama saja dengan sigma delta NS sama dengan 0. Sedangkan delta U itu sama saja dengan delta sigma ES delta NS. Ini juga sama dengan 0 ya. Ini untuk sistem yang assembly yang terisolasi. Nah, sekarang kan tujuan kita masih ini ya, masih ingat ya, tujuan kita mau mencari W ln W yang maksimum ya. Kenapa kita cari W yang maksimum? Karena W yang maksimum inilah yang bisa kita kaitkan dengan besaran termodinamika. Nah, setelah itu kita lanjut untuk ya, karena kita harus menerapkan syarat batas. Karena di sini ada syarat batas. Syarat batas fisiknya itu ya. Jadi karena ada syarat batas berupa delta N itu sama dengan 0 dan delta U itu sama dengan 0, dan kita juga sudah dapatkan delta ln W. Setelah ini kita masukkan ke metode, kita pakai metode menerapkan ke pengalih Lagrange. Ya, kita masukkan ke pengalih Lagrange. Nah, untuk pengalih Lagrange ini kita punya delta ln W ditambah dengan alfa delta N ditambah dengan beta delta U itu sama dengan 0. Kenapa kita tambahkan? Jadi di sini kita memperkenalkan dua parameter statistik, yaitu parameter alfa dan parameter beta. Kenapa parameter ini harus diperkenalkan? Karena kan kalau misalnya kita di fisika itu kan penjumlahan itu bisa dilakukan kalau misalnya dimensinya sama. Di sini kan ada delta ln W, di sini ada jumlah partikel, di sini ada energi. Kalau misalnya ketiga-tiganya ini
jumlahkan secara langsung kan tidak bisa. Masa jumlah energi dijumlahkan dengan jumlah partikel itu kan tidak bisa. Maka di depannya harus ada suatu parameter, suatu konstanta ya, bukan konstanta ya. Ada besaran lain sehingga mereka itu dimensinya sama. Jadi di depannya N itu harus ada alfa, di depannya U itu harus ada beta. Jadi alfa dan beta itu menjamin bahwa penjumlahan ini bisa berlangsung ya, bisa terjadi gitu. Nah, ini kita masukkan ya. Masukkan nilai-nilainya ke dalam sini, berarti kita punya delta ln B itu adalah sigma ln gs per ns delta ns ditambah alfa delta n itu sama dengan sigma ns ditambah dengan beta delta u itu sama dengan sigma es delta ns sama dengan 0. Nah, ini bisa juga kita, semuanya kan ada penjumlahan, jadi penjumlahannya kita keluarkan. Kemudian di sini juga ada ns-nya, delta ns-nya juga kita keluarkan. Jadi kita punya ln gs per ns ditambah alfa ya, ditambah beta es dikalikan dengan delta ns sama dengan 0. Ini berarti kita punya dua penjumlahan, dua perkalian ya. Jadi yang ada di dalam kurung dikalikan dengan delta S. Nah, ibaratnya ini A, ini B. A dikalikan B harus sama dengan 0. Berarti kemungkinannya adalah A-nya itu sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 0, atau semuanya itu sama-sama 0. Tapi persamaan ini harus berlaku untuk semua NS. Jadi persamaan ini harus berlaku untuk semua NS. Kalau semua NS, mau NS-nya delta NS ya, mau delta NS-nya itu sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, pokoknya perkalian antara A dan B itu harus sama dengan 0. Jadi ini berlaku untuk semua B. Bisa disimpulkan bahwa B-nya itu tidak boleh 0. Ya boleh 0, tetapi dia boleh 1, 2, 3. Jadi persamaan ini berlaku untuk semua NS. Berarti A kalikan B ya, yang ada di dalam kurung dikalikan delta NS harus sama dengan 0. Dan ini harus berlaku untuk semua nilai NS. Mau NS-nya 1000, delta NS-nya 1000, pokoknya kalau dikalikan dengan yang ada di dalam kurung harus sama dengan 0. Berarti bisa disimpulkan bahwa yang ada di dalam kurung ini harus yang sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan solusi dari persamaan ini, yang ada di dalam kurung harus sama dengan 0. Jadi yang harus 0 itu adalah ln gs per ns ditambah dengan alfa ditambah dengan beta es itu harus sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini harus sama dengan 0. Berarti di sini kita punya sebelah saja ya. Jadi kita punya ln gs per ns itu sama dengan pindah ruas minus alfa minus beta es ya, minus alfa minus beta es. Kan kita mau nyari nilai B yang paling maksimum itu ketika ns-nya berapa ya. Jadi kita mau nyari ya, ns itu sama dengan berapa gitu ya. Untuk menghilangkan ln berarti kan kita harus eksponensialkan. Eksponensial ln gs per ns itu sama dengan eksponensial minus alfa minus beta es. Ini kita eksponensialkan semuanya. Eksponensial ln berarti kita punya gs per ns itu sama dengan eksponensial min alfa min beta es. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ns itu sama dengan gs eksponensial alfa plus beta es. Nah, inilah solusinya. Jadi B itu maksimum ketika ns-nya sama dengan sekian. Jadi kan bisa disimpulkan B itu maksimum ketika ketika ns-nya itu sama dengan gs eksponensial alfa plus beta es. Jelas ya? Kalau misalnya kita punya kurva, nah gini kan, ini kurva f gitu ya.
F itu maksimum ketika kapan? Ketika X-nya sama dengan A. Nah, seperti itu. Jadi V itu maksimum ketika kapan? Ketika NS-nya sama dengan GS eksponensial alfa plus beta EX. Jadi ya, konfigurasi yang memiliki peluang paling maksimum adalah yang jumlah sistemnya pada tiap kelompok energi memenuhi persamaan ini. Jadi kalau misalnya mau tingkat-tingkat energi ini digambarkan, ya. Jadi ini kalau misalnya tingkat-tingkat energi ini ini misalnya kelompok yang pertama ya, kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama itu kan berarti di sini ada N1, D1 ya, ada N1 sistem, ada D1 keadaan, ada E1 energi rata-rata. Yang kedua ada N2, D2, E2 ya. Yang ketiga ada N3, D3, E3. Nah, di sini nilai yang N yang paling, jadi N1-nya sama dengan D1 eksponensial. Nilai konfigurasinya maksimum apabila N1-nya sama dengan G1 eksponensial alfa plus beta E1 ya. Ini juga sama, N2 sama dengan G2 eksponensial alfa plus beta E2 dan seterusnya.